pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, belum cukup ya hari ini. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Salim. Siap. Dari bulan. Indonesia Raya.
Masih ada yang ingat materi minggu kemarin tentang Asmaul Husna? Masih? Masih benar masih? Saya tanya nih. Pikir, kalau kau pikir apa pikir? Mana? Kalau kau hah? Iya, mana? Kamu mesti pakai kode ya kalau bisa gitu ya. Ya oke, alhamdulillah masih ingat berarti ya. Saya baru begini doang, mau tiga rumah ya. Iya, alhamdulillah. Oke, kita masuk ke materi berikutnya pada minggu ini ya. Ya, ini di depan sudah ada materinya. Oke, ya, menyambut usia balik. Nah, ini materi kita pada minggu ini ya. Jadi kita akan membahas tentang usia balik. Apa sih balik itu? Gitu ya. Oke. Nah, boleh dibaca mungkin bersama-sama tujuan pembelajaran kita pelan-pelan pada minggu ini. 1, 2, 3. Iya, ada 3 tujuan pembelajaran kita ya. Jadi yang pertama menurut tanda-tanda usia balik dan kedewasaan, kemudian membuat paparan tentang tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih. Kalau agama itu dikenal dengan ilmu fikih. Nah, kemudian ilmu-ilmunya ilmu biologi. Karena kelihatan kalau biologi itu kelihatan bedanya wanita sama laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah dan bertanggung jawab. Nah, sekarang saya tanya nih, sekarang usianya berapa? 12. Ada 11. 11. Oh, ada 13. Saya 13. Alfa 13. Oh, apa manggilnya berarti ya? Manggilnya Alfa. Iya, oke. Nah, ini kelihatan tuh ya. Kita dari kecil bayi tuh ya. Bayi ke atas. Ayo kita pakai tongkat. Tapi kalau usia kita panjang, paham ya? Jadi usia itu tidak ada yang tak tahu. Bisa jadi, ya. Ini bilang sini. Ada yang umurnya mungkin sampai kakek-kakek. Tapi ada juga mungkin ya kita nggak tahu usia itu mungkin di sini kan mungkin saat lagi belajar ya, usia itu nggak ada yang tahu. Tapi kita istilahnya memahami loh bahwa memang itulah siklus dari kita bayi menjadi kakek-kakek. Oke. Nah, oke. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4? Dulu kelas 1 tingginya semana tingginya? Begini. Oke, baru dulu itu. Dari paham dong. Kecil banget ya. Semana tingginya dulu. Tinggi ya. Sekarang sudah semana. Bahkan ada yang ngalamin saya tingginya tuh. Radar, siapa lagi? Anaki itu. Tingginya malah saya gitu ya. Besok anaki SMP. Mereka petak tingginya. Jadi pelan-pelan.
ya. Oke. Ini kakaknya nyampein bilang, aku ayo kita ke masjid. Terus adanya bilang, aku kan belum wajib sholat. Adanya bilang gitu. Kenapa belum wajib? Tanya tuh sama abangnya. Aku masih anak-anak, belum dewasa. Kakak kan sudah SMA, sedang aku masih SD. Jadi adiknya mau diajak ke masjid, mau gitu ya. Nah, terus kakaknya bilang, batas dewasa itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahnya. Nah, jadi tapi diketahui dari tanda-tandanya. Jadi kalau misalnya wajib tidaknya kita, mau kita itu usianya masih SD, tapi kalau misalnya sudah balik, maka wajib melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah. Oke ya, kita langsung masuk lagi. Nah, ini fikih. Tadi di depan tujuannya ilmu fikih, ya. Tanda-tandanya menurut ilmu fikih. Nah, ini fikih adalah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata cara aturan ibadah, ya, yang baik, yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan sesama manusia, sosial. Jadi bukan hanya mengatur bagaimana cara kita beribadah, tapi juga cara kita bergaul kepada sesama manusia. Nah, di antaranya bahasanya adalah tentang tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang khusus terjadi pada perempuan saja. Ada, ternyata ada terjadi pada perempuan saja. Betul, ya. Kalau terjadinya pada laki-laki juga nanti bingung. Nah, ada pasti kalian pernah dengar tentang istilah mimpi basah, ya. Di buku ada di halaman 59. Boleh dibuka bukunya, ya. Di halaman 59 itu ada cerita. Nah, boleh kita baca dulu 1 menit. Silakan dibaca dulu. Nah, ini orangnya lucu kisahnya gitu ya, tapi ini bagian dari hal yang penting, ya. Sudah, oke. Oke, sudah. Ya, jadi ceritanya nih si Ahmad nih celananya basah, ya. Jadi basahnya itu seperti ngompol tapi bukan ngompol. Kalau ngompol itu basahnya ke kasur-kasurnya, ke tempat tidurnya. Tapi ini enggak. Nah, ini menjadi tanda bahwa si anak laki-laki itu sudah balik, paham ya? Sudah dewasa, ya. Jadi dia harus melaksanakan seperti sholat, seperti puasa. Karena kalau dia tidak mengerjakan, berarti dia dapat dosa. Ya, kalau masih anak-anak, dosanya masih ditanggung sama orang tuanya. Enak ya, dosanya ditanggung sama orang tua. Ya, enak gak? Enak. Berarti jangan bikin dosa banyak kan, kasihan orang tuanya kan tanggungnya. Waktu kecil bikin dosa aja banyak. Orang bisa ditanggung sama orang tua itu enggak boleh. Oke, itu salah ya. Nah, ini ya, ini ceritanya ya. Memang benar-benar dia belum tahu. Oke. Nah, ini jadi suatu saat kalian akan mengalami mimpi basah ini untuk yang laki dan laki-laki. Nah, biasanya terjadi ketika
kalian itu berusia 9 tahun atau lebih. Nah, jadi pokoknya batasnya 9 sampai 15 tahun. Ya. Jadi di usia itu usia matang kamu sebagai seorang anak laki-laki gitu ya. Oke. Nah, ini lucu nih, ada anak kecilnya nangis karena udah bukan anak lagi. Jadi dia nggak bisa. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, tapi tergolong balik atau dewasa. Nah, mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan, tapi berbeda dengan anak laki-laki. Mimpi basah sama tadi. Ini menurut ilmu kedokteran, ternyata perempuan juga bisa mimpi basah, tapi berbeda dengan anak laki-laki. Jangan bayangin, apa yang dibayangin ya? Iya, bayanginnya itu ada buka kecilnya di wajah nangis. Kita lanjut. Nah, kemudian yang kedua ada haid, menstruasi bagi anak perempuan. Khusus ya, ini khusus. Kalau laki-laki kena haid itu berarti dia pendarahan aja. Jadi harus dibawa ke rumah sakit. Ya, jangan sampai ini kejadian yang luar biasa ya. Nah, pada anak perempuan usia paling ditandai dengan adanya haid atau menstruasi. Silakan baca halaman 61. Silakan boleh dibuka bukunya ya. Halaman 61. Nah, pada suatu pagi gitu ya. Silakan boleh dibaca dulu 2 menit, agak padat ceritanya. Kenapa saya sampaikan materi ini? Laki-laki juga harus tahu. Kenapa harus tahu? Nanti kamu akan seperti saya, ya, menjadi bapak. Insya Allah kalau usianya panjang. Dan kamu akan bertanggung jawab terhadap anak perempuanmu serta istrinya. Paham? Bertanggung jawab sama keluarganya yang perempuan. Anaknya nggak sholat, bilangnya aku kan lagi haid, padahal enggak. Bapaknya dibohongin. Itu sampai nanti akan diminta pertanggungjawaban bahwa si orang tua ini tidak menyampaikan bahwa hal itu ada ketentuannya, ya, ada istilahnya
mimpi basah. Betul, itu maksudnya. Ini ya, terus oke. Oke, kita lanjut. Nah, anak yang mimpi basah atau dari lantai sedang berhadas besar dan disebut junub. Nah, agar suci dari hadas besar, maka dia harus mandi wajib. Ada niatnya, ya, ada niatnya. Nanti kita akan praktek. Bukan praktek mandi, dia harus praktek bagaimana ada caranya, gitu ya. Kamu jangan udah dibayangin, jangan, oke? Memang inilah harus jelas kalau ngajar dengan agama, apalagi masalah fikih. Nanti kalau misalnya ada yang mau masuk pesantren, itu dijelaskan sama ustaznya lebih detail lagi. Karena kalau tidak detail, dia salah dalam praktik, dalam kehidupannya. Fikih tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga, berumur 15 tahun. Ada di sini 15 tahun? Kayak kalau misalnya nih, sempurna berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan dengan berdasar perhitungan kalender Hijriah. Anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik meskipun sebelumnya tidak mengalami dua tanda tadi. Yang laki-laki tidak mimpi, bahasa yang perempuan tidak haid. Tapi ketika usianya sudah 15 tahun, maka dia sudah disebut dewasa. Paham? Oke, berarti ada 3 ya. 3 nanti saya tanya, kita akan main quiz. Jadi kalau yang salah nanti dicoret pakai bedak. Oke, itu 3 tanda tadi ya. Kemudian kewajiban mandi bagi yang berhadas. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar bisa melakukan ibadah seperti sholat, baca Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Kata cara mandinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, disunahkan menghadap ke arah kiblat. Sunnah itu boleh dilakukan, boleh tidak. Ya, paham ya? Sunnah itu boleh dilakukan, boleh tidak. Disunahkan menghadap kiblat. Tapi kalau nggak menghadap kiblat tidak apa. Kemudian yang kedua, berniat. Apa niatnya? Nawaitu wusla dirafil hadasil akbar. Ya. Nawaitu wusla dirafil hadasil akbar fardu lillahi ta'ala. Itu versi pertama. Versi kedua, nawaitu wusla dirafil hadasil akbar an jami'ul badani fardu lillahi ta'ala. Karena kita menggunakan apa? Menggunakan air. Ya. Nah, kemudian membasuh kedua telapak tangan. Ya. Basuh dulu, kemudian mencuci kemaluan, ya. Paham ya? Kemaluan masing-masing ya. Kemudian dan dubur. Dubur itu bagian yang mengeluarkan kotoran. Paham? Ya, dicuci dengan tangan. Bahasa kita cebok apa? Nah, bahasa kita itu cebok dengan tangan kiri. Kemudian mencuci telapak tangan lagi hingga bersih. Ingat, tidak menggunakan sabun. Belum. Ini fatal nih. Ini harus tahu nih. Jangan menggunakan sabun dulu. Di sini belum ada sabun ya. Karena sabun itu akan mengubah air yang tadinya suci mensucikan menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Paham ya? Ini air nih, air gitu ya. Terus ini, kalau dicampur sabun, jadi air suci tapi tidak mensucikan. Sama kayak air kopi, air teh. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Masa air teh dibuat wudhu, air kopi dibuat wudhu, lucu jadinya gitu ya. Jadi ini menggunakan air tok, air saja. Paham ya? Jangan sampai nanti salah nih. Ini batal juga nih.
kali menyiram setelah airnya menyiram, atau boleh menggunakan shower gitu ya. Menyiram kepala ke seluruh tubuh, disunahkan dari sisi kanan dulu. Kalau pakai gayung dibuat dulu ya 3 kali dibasuh, kemudian baru sebelah kiri dibasuh tuh 3 kali. Tapi kalau pakai shower lebih enak lagi, karena dia bisa langsung merata ke seluruh badan. Nah, kemudian membasuh kedua telapak kaki hingga mata kaki. Nah, ini nanti kita akan lihat Ustaz Adi Hidayat praktik ya tentang bagaimana cara mandi kaki. Nanti kita secara individual ya. Selanjutnya ternyata ya ada larangan orang yang berhadas besar. Yang pertama, tidak boleh sholat, tidak boleh sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud yang ada ayat as-sajdah. Wasjudu wa'taridu. Sujud tilawah itu biasanya lagi sholat, baca itu sujud tilawah atau sujud syukur. Kemudian tidak boleh membaca al, tidak boleh menyentuh al, tidak boleh membawa al, laki-laki. Kalau lagi sakit perempuan, laki-laki kalau lagi belum mandi besar, pipi basah, mau buang Quran, itu tidak boleh. Paham? Kemudian tidak boleh tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, ini yang mau umrah, mau haji, lagi haid atau lagi itu dia tawaf. Hari itu juga, waduh, hati-hati, awalnya langsung balas, jangan sampai kejadian ini fatal. Ada nanti kisah-kisah kalau mau lihat dari tadi itu ada itu orang-orang yang sedang misalnya dia haid, tiba-tiba dia nggak tahu, dia main tawaf saja di Masjidil Haram. Itu luar biasa, ngeri. Dan tidak boleh berdiam di masjid. Kenapa Pak? Kok nggak boleh? Ya, karena ini sesuatu yang diharamkan. Karena kamu dalam keadaan belum suci. Kalau kamu sudah apa? Sudah lihat semua atau belum? Sudah lihat yang sudah lihat mana kanan? Coba kalau dia tahu, nah, berarti udah ini 1, 2, 3, 4 orang. Nah, ini yang sudah harus menjaga dirinya, ya, benar-benar menjaga dirinya dari hal-hal yang diharapkan. Oh iya, nanti kita cek ke rumah sakit. Ya.
Ayo. Katanya diajak ya, ada gambar di sebelahnya itu. Itu ada gambarnya, cluenya itu gambarnya itu cuma diacak katanya gitu. Ya oke, sudah. Siapa kelompok yang mau ngisi di sini? Ya yang sudah boleh dikumpulkan. Yang bukan ditulis nama-nama kelompoknya. Tulis nama-namanya. Ayo, siapa yang mau nulis di sini? Satu aja. Jangan ada 4, berarti hanya 4 kelompok berarti ya. Oke, oke. Tidak cek sama-sama. Lanjut. Mari, ya, kelompok terakhir yang maju siapa? Ya, oke, kita cek ya. Yang pertama sholat. Betul apa salah? Betul. Ada gambarnya. Ulang lagi. Sholat. Kemudian berhijab. Oke. Lagi belajar betul. Ini puasa. Nah, ini adalah hal-hal ya yang diwajibkan ketika kamu sudah memasuki usia balik. Silakan dikumpulkan. Sudah paham ya tentang usia balik ini. Sekarang kita akan main game. Oke? Kelipatan angka. Misalnya ini. Satu kelompok nanti dari sini nanti ke sana ya. Dari sini nih misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi 5-nya itu bukan 5. Kalau lihatnya bersama tadi dia 16. Kalau dia 17, kamu berarti 18. Hasmi 12.
pelajaran kita